Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anton, pengajar fisika. Hari ini kita akan belajar terkait bab pengukuran, khususnya alat ukur panjang. Nah, kita mulai alat ukur panjang yang pertama di sini dengan penggaris atau mistar, di mana penggaris atau mistar ini memiliki nilai satuan terkecil sebesar 0,1 cm atau setara dengan 1 mm. Hal ini bisa kita lihat dari gambar di bawah ini, bahwasanya jarak strip angka 0 ke strip berikutnya itu memang memiliki selisih 1 mili. Nah, inilah yang kita sebut dengan nilai satuan terkecil. Begitu ya. Nah, kegunaan utama penggaris yaitu untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. Bagaimana cara membaca hasil pengukuran panjang menggunakan penggaris? Nah, di sini saya coba contohkan. Ada sebuah pensil yang mau kita ukur panjangnya. Ujung sebelah kiri dari pensil ini kita letakkan tepat sejajar dengan angka 0. Nah, di sebelah kanannya berarti kita tinggal baca penggaris ini kan. Berarti di sini 7,5 cm. Nah, kita tuliskan 7,5 cm. Gampang sekali ya. Lanjut. Di gambar kedua, bagaimana kalau kita mau mengukur panjang penghapus tetapi tidak dimulai dari angka 0? Di sini dimulai dari angka atau skala 1,1. Sementara endingnya di sini terbaca 4,9, belum nyampe 5. Maka hasil pengukurannya selisih ya, 4,9 dikurangi dengan 1,1 cm. Maka mendapatkan hasil 3,8 cm. Sangat mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan pada alat ukur panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini memiliki nilai satuan terkecil 0,01 cm atau 1/10 lebih teliti dari penggaris. Nah, kita akan belajar bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya terlebih dahulu ya. Kita ambil bagian-bagian pentingnya. Di sini ada gambar nomor 1 ya. Ini adalah rahang bawah atau istilahnya outside jaws yang fungsinya untuk mengukur diameter luar suatu benda. Misalnya diameter luar cincin begitu ya. Sementara pada nomor 2, gambar nomor 2 di sini adalah rahang atas yang kita kenal dengan istilah inside jaws yang fungsinya untuk mengukur diameter dalam suatu benda atau diameter dalam cincin. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada poin nomor 9, yaitu clamp screw atau baut pengunci, yang mana dia bisa dikencangkan dan bisa dilonggarkan. Nah, pada saat kita longgarkan, maka gambar nomor 6 di sini, slider atau penggeser, bisa kita gerakkan ke kanan dan ke kiri. Pada saat digerakkan ke kanan, ternyata gambar nomor 3 atau depth bar, ya, di situ malah tambah panjang juga, yang fungsinya nomor 3 ini adalah mengukur kedalaman lubang suatu benda atau mengukur kedalaman botol begitu ya. Nah, oke. Jadi, pada saat kita sudah menentukan posisi benda yang akan diukur agar tidak berubah-ubah lagi skalanya, maka penguncinya di sini perlu kita kencangkan. Lalu selanjutnya kita baca skala utama. Mana skala utama? Di situ di poin nomor 7. Nih, ini skala utama. Baru berikutnya dibaca skala nonius, yaitu poin 8. Skala utama kita kenal dengan main scale, skala nonius kita kenal dengan istilah Vernier scale. Oke, berikutnya kita akan belajar bagaimana membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ya, di sini saya akan menggunakan sebuah simulasi melalui situs www.stephenlee.br translates ya.
Nah, di sini terdapat sebuah jangka sorong yang penggesernya bisa kita gerakkan maju mundur seperti ini ya. Dan otomatis sudah ada hasilnya. Cuman kita tidak mengharapkan hasil ini ya. Kita mau belajar bagaimana mendapatkan hasil 22,65 ini. Oke, saya screenshot dulu. Saya ambil bagian pentingnya di sini. Ya, lalu saya tempelkan di sebelah sini ya. Oke. Nah, lalu kita coba baca dulu skala utama. Nah, yang mana skala utama? Skala utama itu yang sebelah sini ya. Sebelum angka 0 dari skala nonius. Berarti 2, 2,1, 2,2. 2,3 di sini sudah lebih. Berarti jangan dibaca ya. Maka kita baca 2,2 satuannya sentimeter. Kemudian cari di skala nonius di sini yang tepat berimpit dengan skala utama. Ya, 4 ini enggak, 5 belum hampir, 5,5, 6 hampir. Nah, di sini 6,5 ya, yang tepat berimpit dengan skala utamanya. Maka tulis di sini 6,5 dikali dengan NST 0,01 cm. Ini NST-nya jangka sorong ya. Maka akan diperoleh hasil 0,065. Jadi kita tinggal menggeser koma ke arah kiri saja. Lalu kita luruskan komanya seperti ini, baru kita jumlahkan. Jadi 2,265 cm. Oke, kalau kita ubah ke mili berarti kita kali 10 karena turun 1 kali. Berarti jadi 22,65 mm. Nah, sekarang kita cek lagi di aplikasinya atau di simulasinya. Nah, ini hasilnya sesuai. Oke. Sekarang kita coba geser lagi misalnya ya. Oke, seperti ini. Lalu saya screenshot lagi. Oke. Saya ambil bagian pentingnya di sini. Lalu saya pastekan di sini lagi ya. Ya, saya perkecil. Ya, kalau kita lihat di sini skala utamanya dimulai dari angka 3 ya. Sebelum angka 0 berarti di sini masih ada angka 4. 4,1 sebelum angka 0. Berarti kita tuliskan 4,1 cm. Skala noniusnya yang tepat berimpit angka berapa di sini? 3 belum, 4 belum, 5, 6 hampir ya, 6,5. Nah, di sini ternyata angka 7 yang tepat berimpit ya. Berarti 7 dikali NST-nya 0,01 ketemu hasil 0,07. Oke. Sentimeter. Lalu kita luruskan komanya. Kalau dijumlahkan berarti ketemu hasil 4,17 cm atau setara dengan 41,7 ya, 70 mm. Nah, sentimeter diubah ke mili, itu turun 1 kali berarti dikali 10, geser koma ke arah kanan. Kita cek di simulasinya. Di sini 41,70. Sesuai ya? Oke, gampang sekali cara membaca hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Baik, kita lanjutkan lagi pada alat ukur panjang yang ketiga, yaitu micrometer skrup. Di mana micrometer skrup ini 1/10 lebih teliti dari jangka sorong dan 1/100 lebih teliti dari penggaris. Makanya dia memiliki nilai satuan terkecil 0,01 mm atau setara dengan 0,001 cm. Nah, berikutnya kita akan belajar bagian-bagian micrometer skrup dan fungsinya. Di nomor 1, di sini terdapat bingkai atau frame, ini sebagai pelindung saja.
Kemudian di nomor 2 ada anvil atau poros tetap yang fungsinya sebagai landasan poros yang tidak akan bergeser. Sementara di nomor 3 ada spindle atau poros geser, jadi dia bisa bergeser ke kanan dan ke kiri menyesuaikan dengan ukuran benda. Jika di bagian sini, ya, di bagian pemutar itu digerakkan, maka dia juga akan menyesuaikan bergerak ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Kemudian nomor 4 ada lock nut atau pengunci. Jadi kalau sudah pas ukurannya jangan lupa dikunci supaya skala utama dan skala noniusnya tidak bergeser. Di poin 5 ada skala utama atau sleeve. Kemudian di nomor 6 ada skala nonius atau timbel. Dua poin ini nanti yang akan kita gunakan untuk membaca hasil pengukuran menggunakan micrometer scope. Kemudian nomor 7 rahet atau pemutar ya. Jadi di sini bisa diputar untuk menggeser spindle atau poros geser. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan micrometer scope ya. Nah, di sini saya menggunakan simulasi lagi. Nah, saya play dulu biar bisa diputar ya. Nah, pada saat diputar di sini ternyata ini tambah lebar ya, menyesuaikan dengan benda yang mau kita ukur. Misal kita pause. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan skala utamanya 5 ya. Oke, kemudian di sini skala noniusnya 30. Itu sebabnya di situ terbaca 5,30. Nah, ini seperti biasa kita coba screenshot dulu. Oke, saya ambil bagian pentingnya. Ya, lalu saya tempel di sebelah sini. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini kita skala utamanya dapat 5. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu garis di bawah ini menunjukkan 0,5 ya. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, dan seterusnya. Berarti di sini kita tulis 5, satuannya milimeter. Skala noniusnya kita baca dari bawah 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tepat berimpit dengan garis tengah di skala utama. Berarti 30, jangan lupa dikalikan dengan NST micrometer scope itu 0,01 mm atau setara dengan 0,3 ya, milimeter. Nah, lalu kita luruskan. Ya, maka kita akan mendapatkan hasil 5,3 mm. Kalau mau ditambah angka 0 boleh. Sehingga hasilnya 5,30 mm. Oke, kita coba latihan lagi. Saya play lagi di sini. Oke, saya pause ya. Nah, seperti ini nih hasilnya 6,56. Saya coba screenshot lagi. Kenapa kok dapat hasil 6,56 gitu ya? Oke, saya ambil bagian pentingnya. Saya pastikan di sini. Oke, kalau kita baca skala utamanya 5, 5,5, baru 6 ya. Nah, ini 6,5 sudah terlihat ya. Oke, berarti kita tulis 6,5 dalam satuan milimeter. Baru berikutnya skala noniusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tepat berimpit dengan garis tengah ini. Berarti 6 dikali 0,01. Maka dapat hasil 0,06 mm. Kita luruskan dulu komanya. Ya, baru kita jumlahkan ya. Jadi tadi instruksinya skala utama dan nonius itu dijumlahkan. Oke, berarti 6,56 mm. Nah, kita cek hasilnya apakah sesuai. Ya, sesuai ya.
Nah, demikianlah materi hari ini terkait alat ukur panjang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.